Selamat datang di video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model infrastruktur jaringan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fidel Christopher Hermawan dengan NIM 1905 1214058 dari kelas SI 19B Universitas Negeri Surabaya. Sebelum itu, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer ini adalah himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau bisa disebut mandiri. Sistem terdistribusi adalah sistem perangkat lunak yang dibuat atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem ini tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Ada 4. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yang merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain, termasuk juga telepon serta PDA, asisten pribadi digital. Fungsi PAN ini untuk menghubungkan antara perangkat komputer yang satu dengan yang lain sebagai media komunikasi di antara perangkat sendiri atau komunikasi personal. Contohnya seperti Bluetooth, ARDA. Lalu ada LAN, Local Area Network. Ini yang kedua ya, adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah kecil seperti jaringan komputer pada kampus, sekolah, gedung di dalam rumah, kantor, atau ruangan lainnya. LAN umumnya berbasis teknologi 802.3. Contoh LAN itu sendiri ada biasanya di IP komputer yang masih dalam satu kelas seperti lab komputer dan lab lainnya. Selanjutnya ada pengertian yang ketiga, ada MAN, Metropolitan Area Network. Ini adalah sebuah jaringan di dalam satu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menjadi penghubung banyak lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Contoh jaringan ini adalah jaringan di satu kota atau wilayah ya. Selanjutnya ada maksudnya contoh yang tadi seperti jaringan bank, internet antar gedung. Lalu yang terakhir ada WAN. WAN ini Wide Area Network, yaitu seperti jaringan LAN, PAN, MAN pada umumnya. Namun ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN sehingga menjadi satu jaringan, mempercepat proses berbagi data, sharing file. Singkatnya, ini adalah jaringan yang mendunia atau sebagai internet. Contoh WAN itu sendiri adalah internet urusan internasional. Selanjutnya seperti di layar terdapat internet dan intranet. Ini adalah pembagian jaringan berdasarkan akses. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar Sistem Global Transmission Control Protocol atau TCP/IP sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Sedangkan intranet adalah jaringan pribadi private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal seperti perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet ini termasuk ke jaringan LAN tadi, Local Area Network, karena bisa mencakup wilayah kecil saja. Selanjutnya di layar kaca terdapat pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Ad hoc adalah mode yang digambarkan sebagai jaringan peer-to-peer atau juga disebut dengan Independent Basic Service Set (IBSS). Ad hoc ini untuk membentuk jaringan ketika wireless infrastruktur tidak tersedia dan layanan seperti client server tidak diperlukan. Dengan menggunakan jaringan ad hoc, kita dapat melakukan seperti file sharing, internet connection sharing, dengan tahapan-tahapan konfigurasi jaringan ad hoc. Yang kedua ada infrastruktur.
di mana dulu wireless LAN memiliki SSID Service Set Identifier sebagai nama jaringan wireless tersebut. Sistem penamaan SSID ini dapat diberikan maksimal sebesar 32 karakter. Karakter tersebut sebagai case sensitive sehingga SSID dapat lebih banyak variasinya. Dengan adanya ini, maka wireless LAN itu dapat dikenali. Pada saat beberapa komputer terhubung dengan SSID yang sama, maka terbentuklah sebuah jaringan infrastruktur tersebut. Berikut ini adalah beberapa topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus dengan kekurangan biaya. Salah satu kabel pada topologi ini bermasalah, dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Proses sendingnya dapat ketika menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data. Lalu topologi yang sangat jadul dapat sulit dikembangkan. Namun dengan kelemahan ini memiliki kelebihan. Biaya instalasi yang bisa dibilang murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan client workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dengan topologi ini bersifat sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Yang kedua ada topologi ring dengan kelebihan memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang, dan instalisasi dibilang cukup mudah, biaya instalisasi cukup murah. Namun kekurangannya, kinerja komunikasi dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Lalu yang terakhir pada topologi ini biasa terjadi collision atau tabrakan sebuah data. Lalu ada topologi star, di mana kelebihannya jika salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak berpengaruh komputer yang lain. Yang kedua bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi BIS. Lalu kemudian dalam mendeteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Yang kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga akan mengalami masalah. Yang kedua cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biayanya dibilang cukup mahal. Lalu jaringan ini tergantung pada terminal pusat. Lalu ada topologi mesh dengan kelebihan jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth-nya cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Namun kekurangannya proses instalisasinya, jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya yang sangat mahal karena banyaknya kabel yang dibutuhkan. Lalu ada hierarchical topologi atau biasa disebut dengan topologi tree atau pohon. Kekurangan dari ini adalah topologi tree-nya memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biayanya sangat mahal. Lalu kabel backbone-nya merupakan sentral dari topologi ini. Lalu bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer yang bagian bawah juga akan bermasalah. Kelebihannya dapat mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas. Lalu susunan topologi ini terpusat secara hierarki atau pohon sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Yang terakhir ada topologi extended star. Kelebihannya yang pertama cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Jika kita ingin menambah jaringan baru, kita bisa menambahkan repeater. Yang kedua, apabila satu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan tersebut, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel dalam jaringan yang sama dengan hub, dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Lalu kelemahannya, jika memiliki satu titik kesalahan pada hub atau switch, maka hub pusat mengalami kegagalan dan seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel sehingga ini memakan biaya yang banyak karena harus ditarik ke satu central point, jadi lebih banyak kabel yang dibutuhkan.
Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak radiator jika ingin menambah jaringan baru dengan jangkauan yang lebih luas. Yang terakhir, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan nirkabel atau biasa disebut wireless network, yang berarti suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi data komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik guna mengirimkan sinyal informasi data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter salah satu media transmisi yang digunakan. Sedangkan jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya guna saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisinya yaitu kabel UTP yang biasa digunakan dalam Ethernet network. Selanjutnya ada jaringan berdasarkan siaran atau castingnya. Yang pertama ada unicast, di mana ini berarti satu untuk ke satu. Yang kedua multicast, satu untuk ke grup. Yang terakhir ada broadcast, yaitu satu untuk ke semua. Model jaringan saat ini jika dibandingkan dengan era 1900-an, maka sudah pasti perkembangan jaringan komputer atau model jaringan ini sudah lebih maju ya. Terlihat pada indikator seperti penggunaan jaringan umum pada perusahaan atau institusi biasa menggunakan jaringan LAN atau jaringan lokal untuk saling berkomunikasi. Dan sekarang ada banyak ISP yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet, berkembangnya software serta hardware, biaya internet yang sekarang relatif lebih murah. Lalu ada perkembangan dari GUI atau Graphic User Interface yang memudahkan user terhubung dalam jaringan komputer. Biaya produksi komputer juga tidak semahal pada awal-awal diciptakan. Tentu saja jaringan komputer saat ini memberikan banyak sekali manfaat. Dengan model-model jaringan ini maka dapat dipastikan kita semua dapat lebih mudah untuk terkoneksi satu sama lain dengan berbagai user di belahan dunia. Cukup sekian penjelasan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton di video ini. Terima kasih.